sampaikan. Data jumlah peserta registrasi ulang untuk janda duda ini juga sudah kami sampaikan kepada PPBI masing-masing daerah. Jadi mohon nanti konfirmasi dan juga sekaligus info barangkali apakah data-data yang sudah kami sampaikan itu sudah sampai apa belum. Nanti ada pada saat tanya jawab mohon bisa disampaikan apakah data-datanya sudah sama atau tidak dengan data-data yang ada di kami. Nanti kita bisa cek satu persatu. Pada akhir dari komunikasi ini akan ada tanya jawab sekaligus untuk mengkonfirmasi apakah semua PPBI sudah belum menerima data-data peserta di wilayah masing-masing yang harus melakukan registrasi pada kesempatan tahun ini. Itu barangkali satu hal yang penting yang kami selalu ulang-ulang yang kami sampaikan pada saat kita melakukan registrasi ulang setiap tahunnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, keharusan kita untuk melakukan registrasi juga menjadi concern dari otoritas kita. Otoritas kita karena dana pensiun diatur oleh OJK ini juga menjadi concernnya OJK untuk Bapak Ibu selalu menginikan data-data yang ada di dana pensiun masing-masing. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu tidak melakukan registrasi? Ya, tidak ada pada saat nanti misalnya akhir pelaksanaan registrasi ternyata Bapak Ibu belum melakukan registrasi. Dampaknya ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu akan kita tangguhkan sementara gitu ya. Akan kita tangguhkan manfaat pensiunnya. Ini juga berlaku bukan hanya tahun ini saja, tetapi juga berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat sejarah 5 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian memang saat itu ada beberapa yang pada saat akhir dari masa periode registrasi belum melakukan registrasi. Mungkin bisa dilihat ada data-datanya di sana. Di next slide-nya ada. Nah ini adalah Bapak Ibu jumlah berapa peserta yang kita terpaksa waktu itu melakukan penangguhan penerimaan manfaat pensiun. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Ini adalah datanya. Dan tahun 2019 ada juga dari peserta pensiunan dan juga di tahun 2022. Nah ini dampaknya seperti itu kita akan tangguhkan. Alhamdulillah Bapak Ibu tahun yang lalu pada registrasi janda duda anak tahun lalu dengan sebanyak 2.405. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian melakukan sampai dengan penutupan. Jadi tidak ada yang kita tangguhkan. Jadi semuanya melakukan registrasi pada periode yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang kami apresiasi dan juga terima kasih terus kepada para pengurus PPBI daerah yang berkoordinasi dan juga terus melakukan komunikasi kepada anggota-anggotanya untuk melakukan registrasi pada periode yang dibuka oleh dana pensiun. Ini yang riwayat lebih bagus ya, riwayat dan juga perkembangan dari penerima manfaat pensiun yang kita tangguhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa pada saat Bapak Ibu belum melakukan registrasi, akibatnya akan timbul yang namanya utang Bapak Ibu sekalian. Ya, utang dana pensiun kepada Bapak Ibu. Ya, pada saat selesai periode pembayaran manfaat pensiun, meskipun Bapak Ibu kita tangguhkan, artinya kita tangguhkan itu uangnya pensiunnya
ada, tetap kita bayarkan, tapi sementara kita sisihkan ke dalam rekening tersendiri. Nah, itulah yang kita sebut sebagai utang. Utang manfaat pensiun yang jatuh tempo. Jadi ini adalah utang kami, utang dana pensiun kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masih ada, masih hidup, masih berhak untuk menerima manfaat pensiun. Cuman karena belum melakukan registrasi, sehingga kami belum punya suatu keyakinan kondisi terakhir dari Bapak Ibu sekalian. Ini yang menyebabkan kita tanggungkan dan manfaat pensiun kami tulis sebagai utang. Nah, ini yang menjadi concernnya otoritas. Otoritas selalu mengatakan, begini kenapa kok banyak dana manfaat pensiun yang belum dibayarkan. Karena memang kemana kami harus membayarkan? Yang pertama memang kami tidak tahu kondisi Bapak Ibu, karena Bapak Ibu belum melakukan registrasi. Ya. Yang kedua, barangkali karena Bapak Ibu berubah, sudah meninggal, tetapi kami tidak tahu, tidak diinfokan apakah Bapak Ibu sudah meninggal atau belum. Sehingga kami tetap akan bayar terus, ya. Gitu. Yang ketiga adalah atau Bapak Ibu, nah ini yang enak Bapak Ibu sekalian, kawin lagi. Bapak Ibu menikah lagi, ya. Kawin lagi, menikah lagi, tanpa memberitahu kami. Kami nggak tahu kalau Bapak Ibu sudah menikah kembali. Tapi dalam ketentuan mengatakan bahwa salah satu penghentian manfaat pensiun dilakukan kalau Bapak Ibu menikah lagi. Janda juga menikah lagi. Ya, itu yang akan kita, manfaat pensiunnya kita putus, ya. Atau kalau Bapak Ibu masih punya anak, ya akan kita turunkan ke anaknya. Tapi ini yang menyebabkan kenapa kita memiliki utang-utang manfaat pensiun. Yang terakhir karena barangkali kebijakan. Karena beberapa tahun yang lalu, misalnya peningkatan manfaat pensiun yang dilakukan bukan di awal tahun, sehingga sudah berjalan waktunya di tengah-tengah dan berlaku backdated. Nah, ini yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu pada saat kita akan membayar, Bapak Ibu sudah tidak ada. Dan tidak bisa menemukan ahli warisnya. Kalau ada masih bisa ditemukan ahli warisnya, kita masih bisa bayarkan. Dan sekarang masih banyak Bapak Ibu sekalian yang kita punya hutang kepada penerima manfaat pensiun. Jadi maka ada sekitar 203 penerima manfaat pensiun yang kami itu loss. Ini sekaligus kami mohon izin, sekaligus mohon kalau ada dari dari pengurus atau dari peserta janda duda dan anak yang mengetahui beberapa ahli waris yang kami tidak punya kontaknya lagi. Ya. Ini yang akan kita sampaikan kepada komunikasikan baik semua melalui Lentera Citra juga sudah akan masukkan di sana. Kalau ada anak saudara yang mengetahui, ini kami mohon informasikan ke dana pensiun. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ini yang kenapa kok kami selalu menekankan perlunya pengkinian data, pengkinian informasi yang ada di dana pensiun Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan next. Kewajiban untuk lapor tadi sudah saya sampaikan, ini juga merupakan kewajiban dari Bapak Ibu sekalian untuk terus melakukan lapor kepada kami terkait dengan kondisinya. Dan posisi sekarang Bapak Ibu, cara melaporkan itu sudah semakin gampang. Jadi sudah banyak alternatif bagaimana Bapak Ibu melaporkan ke kami. Bisa melakukan online, apakah itu nanti akan kita menggunakan Simple Key, atau lewat email, atau lewat telepon, lewat WA juga boleh,
atau datang langsung ke kantor juga boleh, atau juga dengan menggunakan mengisi formulir. Banyak alat-alat komunikasi yang sudah kita siapkan, sehingga kami berharap ini bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian ya, bukan membuat ruwet begitu ya. Akan lebih mempermudah bagi Bapak Ibu peserta janda duda anak untuk bisa melakukan perubahan data diri, melaporkan perubahan data diri kalau ada perubahan. Sehingga data-datanya itu akan sama dengan data-data yang kita punya ya. Sehingga kita tidak ada lagi mengenai status utang piutang di antara kita. Jadi kita tidak punya utang dan Bapak Ibu juga tidak memiliki piutang kepada kami. Ya, itu yang kami terus lakukan. Piutang bisa saja terjadi ya Bapak Ibu sekalian kalau tadi kami sampaikan janda duda kawin lagi tidak lapor ternyata ya Bapak Ibu sekalian, atau sudah meninggal tidak lapor. Nah ini nanti kalau timbulnya kami ketahui setelah beberapa bulan, akhirnya kami juga harus menagih kepada ahli waris atau menagih kepada Bapak Ibu sekalian yang seharusnya sudah tidak berhak lagi terhadap penerimaan manfaat pensiun. Nah, ini adalah ketentuan yang kita gunakan untuk bagaimana berakhirnya pembayaran manfaat pensiun bagi janda duda dan anak. Jadi di pasal 82 di PDG di peraturan dana pensiun terjelas bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi janda atau duda berakhir pada bulan berikutnya setelah janda atau duda meninggal dunia atau menikah kembali. Ya. Yang berikutnya kalau anak ini kami bisa langsung kita putus pada saat anak itu telah mencapai usia 25 tahun atau meninggal dunia. Ya. Kalau yang 25 tahun bisa kita putus karena datanya ada di kami. Jadi kami bisa menghitung kapan anak-anak yang masih berhak menerima manfaat pensiun orang tuanya itu akan berakhir. Datanya ada di kami semua. Jadi itu Bapak Ibu sekalian secara singkat kewajiban dan juga keharusan dari Bapak Ibu untuk melakukan registrasi untuk janda, duda dan anak. Jadi kita buka pada mulai hari ini dan kita akan buka terus selama 2 bulan sampai dengan 20 Agustus. Pada periode itu mohon Bapak Ibu sekalian bisa melakukan registrasi. Nanti kami juga akan terus komunikasi dengan para pengurus di masing-masing BPW daerah untuk terus menyampaikan update informasi berapa yang sudah, berapa yang belum, dan bagaimana upaya-upaya yang kita akan lakukan dengan harapan bahwa semua penerima manfaat pensiun janda duda anak itu melakukan registrasi sebelum kita tutup nanti pada bulan Agustus atau nanti ada kebijakan yang lain penambahan waktunya. Ya. Khusus bagi Bapak Ibu pengurus ini, jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ada satu sekaligus program dari bersama Bapak Ibu, program bersama dengan Bank Indonesia terkait dengan budaya kerja tahun 2024. Ini hal baru, ini akan kami sampaikan sedikit mengenai upaya-upaya apa yang terus kita lakukan ini bisa sebagai salah satu yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Jadi kita punya budaya kerja pekerjaan antara Bank Indonesia dan pensiun. Punya adalah upaya-upaya terus kita lakukan dalam bentuk dari peserta pensiun dan
dengan bagaimana kecepatan dari masing-masing rayon gitu ya. Nanti akan jumlahnya sampai dari data-data yang ada. Kalau kita melihat, kita nanti bagi Bapak Ibu sekalian, PPP di daerah itu adalah 4 kriteria untuk kecepatan aplikasi dari PPP yang memiliki peserta dari 10 sampai 25 sampai 50 sampai 1 dan seterusnya. Itu akan kita lakukan itu pembagian seperti kita akan bagi ke dalam dari 1 sampai 10 anggota, 11 sampai 20 dan seterusnya dari data 16 kita. Jadi nanti akan kita bagi-bagi seperti ini. Kriterianya apa Bapak Ibu? Di berikutnya itu akan kelihatan. Terutama adalah kecepatan Bapak Ibu untuk melakukan banyaknya penerima SP ganda yang dapat diberikan secara online pada periode waktu lebih lanjut. Ya, kalau semua bisa selesai pada bulan Agustus begitu, ya akhirnya bisa hasil mana yang lebih cepat. Nah, ini yang kedua, kecepatan waktu dalam pelaksanaan. Ya, data registrasi ulang melalui Simple B yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini dan utuh. Tetapi ini barangkali kecepatan lebih bagaimana mengkomunikasikan kepada anggota Bapak Ibu sekalian dan juga kelengkapan dari informasi-informasi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah, ini juga akan kami nilai ini Bapak Ibu sekalian. Keaktifan PPBI, keaktifan cabang dalam menyukseskan program lapor menggunakan aplikasi Simple B. Karena kami komunikasi kepada Bapak Ibu pengurus di PPBI daerah, sehingga komunikasi akan terus kita lakukan. Kami akan nanti ada PIC yang kami bentuk untuk terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pemahaman pengetahuan dari PPBI cabang dan sebagai korwil rayon terkait dengan aplikasi Simple B. Simple B ini adalah sistem informasi pelayanan kepesertaan pensiunan Bank Indonesia. Jadi baru saja kita kick off, baru saja kita launch pagi ini Bapak Ibu sekalian tadi jam 9 begitu. Ini adalah satu sistem integrasi antara kita, dana pensiun 5 institusi sudah menggunakan satu sistem Bapak Ibu. Jadi ini satu informasi saja bahwa sekarang Simple B itu adalah sistem pelayanan kepesertaan Bank Indonesia, pensiunan Bank Indonesia yang sudah terintegrasi. Jadi ini Bapak Ibu begitu masuk ke Simple B nanti, Bapak Ibu sudah bisa berselancar kemana saja. Bisa ke Dapensi MP, bisa ke Dapensi IP, bisa ke YKKBI, bisa ke PPBI, dan juga ke CSDF. Ya. Ini satu aplikasi yang baru, yang merupakan kerjasama koordinasi dari 5 institusi, jadi dana pensiun IP, YKKBI, YKK, PPBI dan juga CSDF. Sehingga ini lebih kompleks, lebih lengkap begitu informasinya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti semua bisa nanti termasuk juga misalnya nanti akan download struk MP itu ada di sana. Mau membuat permintaan surat langsung bisa secara online begitu. Untuk melihat
apa namanya tempat-tempat rujukan, jumlah peserta di PPBI suatu daerah, Bapak Ibu bisa melihat di situ semuanya. Jadi informasinya akan lebih lengkap, lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian yang yang akan mau mengetahui mengenai kondisi manfaat pensiun yang ada di Bank Indonesia. Termasuk juga membandingkan, nanti juga bisa. Bapak Ibu juga akan bisa membandingkan antara PPBI 1 dan PPBI lainnya itu sangat bisa dilakukan di Simple Bid ini. Jadi ini satu aplikasi yang merupakan keinginan dari Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk memudahkan bagi Bapak Ibu untuk yang akan melakukan kegiatan terkait dengan pensiun dalam satu pintu. Jadi pintunya hanya di Simple Bid. Bapak Ibu sudah bisa nanti masuk ke PPBI, sudah bisa masuk ke YKK, jadi tidak usah masuk ke PPBI. Jadi lebih akan memudahkan bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, dengan kita membaca Bismillah, barangkali kita kick off, kita resmikan kegiatan registrasi untuk janda, duda dan anak pada tahun 2024 ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita lakukan ini juga memberikan manfaat, memberikan dukungan kepada Bapak Ibu sekalian, baik dalam pelaksanaan kegiatan dengan dana pensiun maupun juga berkomunikasi antara Bapak Ibu dengan peserta yang lain. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada PPBI Pusat, PPBI Cabang dan juga para pengurusnya terutama dan juga para peserta yang kebetulan hadir pada sosialisasi registrasi ulang pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan registrasi online menggunakan Simple Bid Mobile. Ini hadir aplikasi Simple Bid Mobile yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kepesertaan dan Pelayanan Pensiunan Bank Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh 5 lembaga yaitu Dana Pensiun Bank Indonesia, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti, Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia, dan Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia. Simple Bid Mobile adalah sistem informasi data kepesertaan yang terintegrasi dengan data kepesertaan dari 5 lembaga tersebut, menciptakan layanan terpadu untuk memudahkan pensiunan Bank Indonesia mengakses layanan dari setiap lembaga. Kami ingin memberitahukan bahwa aplikasi Dapin Bid Mobile ini beralih ke Simple Bid Mobile. Bagi Bapak Ibu yang sudah menginstal Simple Bid Mobile, dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun, bagi Bapak Ibu yang belum menginstal, silakan ikuti panduan berikut. Kita mulai dengan menginstal aplikasi Simple Bid Mobile yang telah tersedia di Play Store bagi Bapak Ibu pengguna Android dan di App Store bagi pengguna iOS. Selanjutnya, buka Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Dan masukkan kata kunci Simple Bid. Klik icon Simple Bid. Klik tombol import atau get untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.
lalu tunggu sampai instalasi selesai. Lalu silahkan buka aplikasi Simple Bee. Jika Bapak Ibu dapat membuka aplikasi, maka instalasi berhasil dan Bapak Ibu dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, silakan ikuti panduan daftar akun berikut. Klik daftar akun yang ada di bawah tombol login, lalu isi nick, kemudian klik selanjutnya. Pilih urut keluarga sesuai dengan kode urut yang tersedia. Untuk Bapak Ibu pegawai yang telah pensiun, pilih peserta. Setelah itu, sistem akan menampilkan 3 digit terakhir nomor HP sebagai informasi nomor HP yang terdaftar. Masukkan nomor HP tersebut secara lengkap dan pastikan nomor HP tersebut terhubung dengan WhatsApp untuk keperluan pengiriman kode OTP. Kemudian, isi password yang diinginkan terdiri dari minimal 5 karakter dan boleh berupa huruf atau angka atau simbol tanpa spasi. Dan ulangi pengisian password untuk konfirmasi. Pastikan semua data yang dimasukkan telah benar dan sesuai untuk menghindari kendala dalam proses verifikasi. Klik register account. Selanjutnya, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu. Lalu klik submit. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menerima informasi melalui WhatsApp berupa username yang terdiri dari kombinasi NIP dan urut keluarga. Tanda bahwa daftar akun telah berhasil. Jika sudah memiliki account, buka aplikasi dan login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memiliki account DaVendy Mobile, Bapak Ibu dapat login menggunakan password yang sama dengan akun DaVendy Mobile, namun dengan username baru, seperti contoh berikut. Silakan masukkan password, kemudian klik icon mata untuk memastikan password yang dimasukkan sudah benar. Lalu klik tombol login. Jika benar, Bapak Ibu akan berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi. Setelah berhasil login, Bapak Ibu dapat melakukan registrasi secara online. Pilih menu layanan, lalu klik menu registrasi untuk memulai proses registrasi secara online. Ikuti instruksi yang muncul di layar. Kedipkan mata sebanyak 3 kali. Selanjutnya, senyum. Setelah verifikasi wajah berhasil, periksa dan konfirmasi data yang tertera di layar ponsel. Apabila ada perubahan data, isi alamat dan nomor telepon baru sesuai dengan data terkini. Masukkan informasi data kerabat atau keluarga yang dapat dihubungi. Jika data sudah sesuai, beri tanda centang pada kotak persetujuan dan klik lanjutkan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan notifikasi, nomor urut, dan tanggal registrasi berhasil. Selamat, Bapak Ibu telah berhasil menyelesaikan proses registrasi secara online. Terima kasih telah mengikuti panduan ini. Jika Bapak Ibu mengalami kendala login, seperti lupa password, silakan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka aplikasi Simple Bee Mobile. Pada halaman login, klik tombol lupa password yang terletak di atas tombol login. Masukkan username yang Bapak Ibu gunakan saat mendaftar akun Simple Bee Mobile. Terdiri dari kombinasi NIP dan urut keluarga. Setelah itu, klik tombol submit. Buka WhatsApp atau email yang telah Bapak Ibu daftarkan pada Simple Bee Mobile. Cari pesan yang berisi link untuk mereset password Bapak Ibu. Klik link reset password yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk mengatur ulang password. Pada halaman reset password, masukkan password baru pada kolom yang tersedia. Password harus terdiri dari minimal 5 karakter dan boleh berupa huruf atau angka atau simbol tanpa spasi.
Masukkan kembali password baru pada kolom ketik ulang password baru. Untuk mengkonfirmasi, klik tombol simpan setelah mengisi password baru. Password baru Bapak Ibu telah berhasil disimpan, dan Bapak Ibu bisa menggunakan password tersebut untuk login ke aplikasi SimpleBee Mobile. Jika Bapak Ibu mengalami kendala selama proses registrasi atau nomor WhatsApp belum terdaftar, silakan menghubungi call center Bapak Ibu di nomor 021 39 50 50 60 sampai dengan 69 atau WhatsApp center di 0813 1160 6802 dan kontak layanan di bawah ini. Terima kasih telah menggunakan SimpleBee Mobile, solusi mudah dan cepat untuk pensiunan Bank Indonesia. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Wiwis Hidayat yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka registrasi atau kick-off registrasi ulang khusus bagi penerima manfaat pensiun janda duda anak pada tahun 2024. Bapak Ibu, tadi juga kita sudah diputar video terkait petunjuk pelaksanaan registrasi ulang menggunakan SimpleBee yang menandakan bahwa telah dimulainya registrasi ulang khusus penerima NT janda duda anak pada tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar informasi terkait dengan pemutaran video petunjuk tadi, nanti kami akan mengirimkan dan menyampaikannya kepada Bapak Ibu semua, agar Bapak Ibu semua dapat menggunakan aplikasi SimpleBee dengan baik. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab terkait pelaksanaan registrasi ulang secara online menggunakan aplikasi SimpleBee yang dibawakan oleh moderator, yaitu Bapak Tantan Heroika selaku Kepala Divisi Kepesertaan dan Pelayanan Pensiun. Kepada Bapak Tantan Heroika, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adira atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki sesi diskusi dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Windy dan juga tutorial terkait dengan SimpleBee dan juga flyer yang sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum memasuki sesi diskusi tanya jawab, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yang biasanya menjadi banyak pertanyaan terkait dengan penggunaan SimpleBee. Mungkin bisa ditayangkan Pak Dwi, Mas Dwi, terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta. Yang pertama, ini terkait dengan SimpleBee. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk melakukan registrasi ulang tahun 2024? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiwi dan juga tutorialnya sudah kita saksikan bersama. Jadi SimpleBee baru saja di launching go live tadi oleh 5 lembaga ya, termasuk BSDM. Kepanjangan SimpleBee Sistem Informasi Kepesertaan dan Pelayanan Pensiun Bank Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu pengguna mobile Android, aplikasi SimpleBee dapat di-download di Play Store dan juga untuk mobile iOS bisa di-download dari App Store. Nah, sehingga dengan diimplementasikannya SimpleBee, maka dapat di mobile itu sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi Bapak Ibu mulai tahun 2024 ini akan menggunakan aplikasi SimpleBee. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, terkait dengan dapat di mobile, jadi sudah tidak digunakan, kita menggunakan SimpleBee. Kemudian bagaimana jika saya gagal dalam menginstall aplikasi SimpleBee? Jadi jika Bapak Ibu sekalian gagal dalam menginstall aplikasi SimpleBee, nah ini kemungkinan disebabkan karena operation sistemnya, OS-nya atau RAM HP Bapak Ibu sekalian tidak mencukupi.
Sehingga disarankan untuk dicoba menggunakan HP kerabat atau keluarga. Dan apabila masih mengalami kendala dalam proses instalasi, dapat menghubungi PIC layanan registrasi ulang Gapendi yang nanti juga akan kami sampaikan ya. Tadi sudah kami sampaikan ada Bu Yati yang saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sering berhubungan, kemudian Pak Doli ya, Mas Ini dan juga ada Mas Abi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan pada saat melakukan pendaftaran akun Simple D? Ya, jadi Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan NIP juga mungkin nggak perlu disiapin ya, karena pastinya Bapak Ibu sudah hafal gitu ya. Dan juga nomor WA yang telah terdaftar pada database Simple D. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran akun, username akan secara otomatis dikirim ke nomor WA yang telah terdaftar ya. Tadi seperti yang disampaikan, ini ditambah dengan nomor urut keluarga. Nanti akan disampaikan secara otomatis melalui WA. Kemudian, bagaimana jika saya tidak memiliki nomor WA? Nah, jadi di dalam menggunakan Simple D, nomor WA ini bersifat wajib ya. Jadi dalam proses pendaftaran akun Simple D, kami menyarankan untuk menggunakan nomor WA keluarga atau kerabat seandainya Bapak Ibu tidak memiliki HP yang memiliki WA ya. Nah, nomor WA baru tersebut akan digunakan dalam proses pendaftaran akun Simple D ya, dan dapat disampaikan kepada PIC layanan registrasi ulang Gapendi. Tadi sudah saya sampaikan ada Bu Yati, Pak Doli, Mas Dwi, dan juga Mas Abi. Kemudian yang pertanyaan yang sering ditanyakan juga adalah apakah username dan password Gapendi Mobile dapat digunakan untuk login ke dalam Simple D. Nah, jadi kalau apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Gapendi Mobile seperti tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu dapat menggunakan akun tersebut ya. Namun untuk username-nya disesuaikan. Tadi seperti yang sudah disampaikan juga ya. Jadi menggunakan NIP, semuanya standar NIP dan juga nomor urut keluarga. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk raise hand apabila mau langsung berdiskusi dengan kami. Di sini ada Pak Wiwi, kemudian juga ada Pak Doli, ada Pak Irwan dan Mas Nik. Kami persilakan Bapak Ibu untuk raise hand apabila ingin berdiskusi. Nah, dipersilakan dari PPBI Cabang Samarinda. Kami persilakan untuk kesempatan pertama agar disampaikan nama Bapak Ibu sekalian, kemudian topik yang ingin ditanyakan. Selamat siang, Bapak pengurus pusat PPBI dan seluruh rekan-rekan anggota PPBI Indonesia. Bapak hanya sekedar mengingatkan bahwa dulu pernah disampaikan oleh bapak-bapak pengurus PPBI, pegawai aktif yang akan pensiun sudah otomatis akan diambil foto wajah dan identitasnya. Ini tentunya akan memudahkan pengurus di cabang dalam nantinya untuk mengelola Bapak Ibu pensiunan baru tersebut. Yang kedua, mohon apabila ada permintaan pindah domisili cabang, hendaknya diingatkan agar menyampaikan sudah foto wajah baru dan jenis dari atau belum, sehingga kami juga akan siap untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ketiga, dalam hal informasi perubahan data pensiunan, apabila katakan ada yang meninggal atau sudah menikah lagi,
itu sesuai arahan dari BPD juga kami selalu menyampaikan data tersebut, apalagi kalau meninggal dunia itu kita akan ada permohonan DUP ya, bantuan uang muka, kemudian pembayaran uang muka dan sebagainya. Tentunya hal itu sebagai salah satu data juga bisa dikoordinasikan dengan Bapak-Bapak Menteri maupun di KKBI, sehingga semuanya akan menuju pada efisiensi dan efektivitas. Terima kasih, selamat siang, salam sehat sejahtera. Baik, terima kasih Pak Sugeng Sutrisno sudah menyampaikan pertanyaan. Ada 3 hal yang ingin didiskusikan, mendapatkan respon. Yang pertama terkait dengan pegawai aktif yang akan pensiun sudah bisa diambil foto dan sidik jari. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pindah domisili ya, dan juga bisa berkoordinasi terkait dengan foto wajah dan sidik jari. Dan yang ketiga ini terkait dengan informasi data pensiun yang sudah dilaksanakan selama ini juga bisa membantu dalam mengupdate data Simple B. Kami persilahkan Pak Wiwi. Oh, dikumpul. Baik, yang kedua kami persilahkan Bapak Heri Sunarto. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Yang mau saya tanyakan terkait dengan ini ganda baru Pak. Misalnya di tahun 2023 akhir itu di PBB Surabaya itu ada beberapa yang meninggal. Artinya suaminya, jadi mereka akhirnya jadi janda. Nah, itu apakah untuk yang bersangkutan tersebut digunakan untuk registrasinya pakai formulir atau bisa bisa dianukan dengan kirim foto baru di update sama petugas anak gitu Pak. Jadi mereka bisa melakukan lewat ini Simple B itu ya seperti itu. Terus ya, sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Heri Sunarto dari Surabaya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Zainal Abidin. Masih di mute Pak Zainal? Pak Zainal masih di mute Pak. Pak Zainal coba belum dibuka. Kami ada minta request unmute ya Pak. Pak Zainal mohon izin. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan Pak, saya sudah coba di Play Store di HP saya ini, Simple B itu kok nggak ada Pak ya? Yang ada Simple Biz. Itu yang pertama Pak. Gimana caranya, gimana nyarinya gitu ya. Oh ini. Oh ya sudah, alhamdulillah sudah ketemu Pak. Saya salah lihat. Yang kedua Pak, ini rata-rata dari pensiun janda yang ada di kami ini adalah janda-janda yang sudah uzur semua Pak. Jadi pertama kendalanya gaptek soal HP. Yang kedua sakit-sakit, banyak yang sakit yang nggak bisa karena stroke. Kemudian ada yang nggak bisa jalan lagi, sehingga kita harus mendatangi mereka dengan menggunakan HP kita, HP pengurus maksudnya Pak. Nah untuk itu barangkali adakah aplikasi yang lebih simpel gitu, umpamanya kita tidak perlu datang ke beliau, tetapi beliau cukup dari tempat kita saja, dari kantor PPD umpamanya, kita mengkomunikasikan dengan beliau yang ada di rumahnya, karena rumahnya cukup jauh.
Itu barangkali yang ingin kami sampaikan, Pak. Karena pengalaman selama ini, ketika kita memakai aplikasi Dapendi, memang ada beberapa kesulitan menghadapi, terutama yang sakit-sakit ini, Pak. Yang sudah uzur, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, sehingga untuk senyum pun agak susah. Itu barangkali, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik Pak, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bertanya. Nanti kita kumpulkan tiga-tiga dulu Pak ya, takut kelupaan. Tadi ada dari Pak Sugeng Sutrisno, Samarinda, dari Pak Eri. Pak Eri ini Surabaya Pak ya? Tadi ada Pak Jainal Abidin dari Mataram. Pak Sugeng Sutrisno, ya ini Pak, apa namanya, pengambilan foto wajah dan sidik jari itu Pak, itu kan orangnya harus datang, harus berhadapan-hadapan. Ya Pak, prinsipnya begitu. Karena harus diambil sidik jarinya. Idealnya adalah kita bisa berhadapan-hadapan. Oleh karena itu, pengambilan sidik jari dan foto wajah itu, kita selalu agendakan waktunya untuk di BPBI. Waktunya tertentu. Misalnya tahun lalu itu dari bulan Agustus sampai dengan Oktober, kalau nggak salah. Sekitar 2 bulan. Namun demikian, kalau yang ada di Jakarta, Pak, kalau yang ada di Jakarta, itu bisa datang sewaktu-waktu ke Dapen. Mereka datang kemari. Itu bisa kita ambil langsung sidik jari dan foto wajah. Nah, tadi yang disampaikan adalah pegawai yang aktif yang akan pensiun, itu memang kami mengharapkan, Pak. Mengharapkan mereka bisa datang untuk kantor pusat, Pak ya. Untuk yang kantor pusat itu, kalau yang bersangkutan datang ke kami, itu kami langsung akan ambil sidik jari dan foto wajahnya. Ya. Tetapi kalau beliau tidak kita panggil tidak berhalangan ke Dapen, ya artinya belum kita bisa ambil. Nah, bagaimana dengan yang daerah, yang PPBI daerah atau yang pensiun di daerah? Otomatis untuk yang daerah, kalau yang pensiunan baru, otomatis belum diambil sidik jarinya, Pak. Jadi sidik jarinya belum bisa kita ambil. Yang bersangkutan hanya akan kita bisa ambil sidik jarinya pada saat periode pengambilan sidik jari. Nah, pendekatan yang ada sebetulnya ini lebih simpel dengan mengirim foto, tapi itu kan tidak oke gitulah Pak, tidak ideal. Harusnya kan ini kalau data-data pribadi, data yang memang harus kita ambil secara langsung. Oleh karena itu kita harus mereka berhadapan, kita ambil sidik jarinya. Jadi intinya Pak, bahwa pegawai yang aktif akan pensiun itu memang kita harapkan, kita himbau untuk bisa datang ke dana pensiun, ke kita Pak, untuk yang pusat. Kalau untuk yang PPBI daerah memang belum ada fasilitasnya, karena itu ada alatnya Pak. Ada alat yang harus kita adakan dan kita install di dalam laptop di daerah, atau itu yang di daerah. Sehingga memang mohon maaf untuk yang daerah, yang pensiun baru memang belum bisa kita lakukan secara langsung. Pada saat periode pengisian atau periode pengambilan sidik jari, baru kita lakukan pengambilan sidik jari. Yang akan pindah Pak, perlu sidik jari apa tidak? Sepanjang yang bersangkutan itu sudah melakukan sidik jari Pak, sudah diambil sidik jari dan foto wajah, tidak perlu Pak Bapak mengambil sidik jari lagi di daerah. Karena otomatis database-nya itu sudah kami rekam di daerah di kantor pusat. Database kami sudah ada. Jadi ya monggo silahkan
mereka melakukan pindah. Cuman Pak, kalau yang pindah mohon diinformasikan ke kami bahwa mereka pindah domisili atau pindah PPBI. Karena kadang-kadang Pak, tiba-tiba saja PPBI laporan, oh saya datang dari PPBI, datang dari daerah lain, PPBI-nya nggak tahu. Biasanya kalau ada yang pindah, menginformasikan ke kami, nanti Pak di Simpel B itu cukup simpel Pak. Bapak cukup mengisi formulir untuk pindah domisili, itu sudah bisa langsung pindah. Jadi nanti ada formulir-formulir di situ, bisa di-download, formulirnya pindah domisili diisi dan disampaikan ke kita. Nanti kita akan akan kita proses di sini. Nah sekarang itu sudah semuanya online Pak, Bapak tinggal isi formulirnya secara otomatis nanti akan masuk ke kami dan akan kami sampaikan nanti kepada PPBI atau daerah di mana yang bersangkutan itu akan pindah, kami akan informasikan ke PPBI setempat. Jadi PPBI setempat tidak kaget Pak kedatangan anggota baru tanpa tahu di mana mereka asalnya. Ini Pak Trisno. Yang meninggal demikian juga Pak. Yang meninggal itu mohon segera diinformasikan ke kami. Meskipun ada umbut dan sebagainya. Ini ada case Pak di beberapa daerah. Ternyata seharusnya kan Pak ya, uang muka bantuan duka itu diserahkan langsung oleh PPBI setempat. Tapi ada yang menyerahkan kepada pihak lain Pak. Ada menyerahkan pihak lain dan pihak lain itu menyerahkan kepada ahli waris. Nah, si pihak lain ini tidak menginformasikan ke Dapen Pak waktu itu. Sehingga kami masih mencatat yang bersangkutan itu masih tetap menerima MP. Setelah kami dapat informasi bahwa yang bersangkutan meninggal, nah sudah lewat bulan Pak Sugeng. Sehingga terpaksalah kami mensurati ahli warisnya untuk membayar kelebihan manfaat pensiun. Nah hal seperti ini Pak, kami jembatani dengan Simpel B ini, sehingga Bapak pengurus di daerah itu, kalau ada warganya yang meninggal, mohon bisa segera diinformasikan ke kami melalui media yang Simpel B ini Pak. Ini lebih simpel sebetulnya, lebih memudahkan bagi Bapak Ibu untuk melaporkan, menginformasikan kalau ada perubahan-perubahan anggotanya. Itu untuk Pak Sugeng Sutrisno. Nah untuk yang Pak Heri Pak, janda baru yang meninggal apakah perlu kirim foto? Ya kalau kirim foto hanya fotonya saja Pak, tapi kami tetap belum punya titik jarinya. Nah mohon nanti Pak Heri didata, nanti pada saatnya bulan Agustus kita akan melakukan pengumpulan sidik jari dan foto wajah lagi. Sehingga nanti akan kita lakukan foto wajah dan sidik jari. Nah, apakah ini bagaimana nanti prosesnya ya kita akan lakukan pada bulan Agustus. Bagaimana registrasinya? Registrasinya masih dengan formulir Pak. Jadi tadi kami sampaikan masih ada 117, Pak Narto ya, 117 mungkin termasuk janda di tempat Bapak. Saya nggak tahu, mungkin bisa disampaikan ke kami siapa jandanya, itu sudah ada belum di 117 itu. Kalau belum, berarti ya mungkin belum harus melakukan registrasi. Tapi kalau mereka harus melakukan registrasi, ada formulir, dan formulirnya sudah kami kirim ke 117 janda duda yang ada datanya di kami, yang belum melakukan foto wajah Pak Narto. Itu Pak Narto. Pak Yainil Abidin, Mataram, sudah dapat Pak ya, ada Simpel B di sana, mohon itu di-download ya. Ini memang yang kedua Pak, yang janda-janda sudah unsur sakit, ini memang kendala terjadi di mana-mana Pak Zainal. Bukan hanya di Mataram, tetapi juga kasus umum ini Pak. Kasus umum dan banyak terjadi di beberapa PPBI yang lain. Kalau ditanya, hampir semua PPBI menghadapi hal yang sama nih Pak Yainal ya. Karena memang senior kita itu, senior kami itu
sebagian yang memang sudah usul seperti itu. Makanya Pak Zainal, itulah kami itu punya data pendamping Pak sebetulnya. Jadi kami sangat menyarankan di dalam database itu nanti Pak, di registrasi itu ada data pendamping. Itulah sebetulnya cara bagaimana kita bisa mencapai beliau-beliau Pak. Karena kepada pendamping inilah yang diharapkan bisa menjadi penghubung kepada mereka. Pendamping belum tentu harus suami atau istri, bisa cucu, bisa anak, bisa juga kemungkinan tetangga Pak kalau boleh. Kalau bisa ya, kalau ada misalnya nggak ada cucunya, nggak ada anaknya yang dekat di situ, kalau bisa berkenan misalnya tetangganya juga nggak apa-apa. Asal kami bisa mencapai yang beliau-beliau ini Pak. Karena memang itu kesulitan kami Pak. Yang kita hadapi memang seperti itu Pak. Banyak yang seperti ini Pak. Akhirnya kami harus mendatangi satu persatu. Memang susah. Ya memang itulah pekerjaan Dapen Pak. Sebagai pelayan bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap bisa melakukan registrasi. Jadi tetap Pak Zainal, ini memang harus tetap registrasi. Dan nanti bagaimana caranya, Bapak nanti bisa komunikasi dengan PIC kami, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan, apakah ada pendampingan dan sebagainya, atau mungkin kalau Bapak berkenan di beberapa PPBI kita lakukan Pak, misalnya ya ini gimana ya, terpaksa harus berkunjung kepada yang bersangkutan Pak Zainal. Ini bisa, apakah bisa dilakukan apa ini tidak? Karena itulah satu-satunya cara. Kecuali kita nggak bisa telepati Pak Zainal. Iya Pak, betul. Iya Pak, itu yang bisa kita lakukan Pak Zainal. Jadi banyak terjadi di daerah lain. Demikian Pak Zainal, sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Willy. Responnya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Masih ada 4 right hand lagi Pak Willy. Kami persilahkan Pak Safrizal. Terima kasih Pak Tatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanyakan Pak mengenai pengunduhan formulir registrasi. Kami sudah mencoba tadi mengunduh melalui laman Dapendi formulir registrasi. Karena kami ada satu yang belum melakukan rekaman. Namun tidak berhasil tadi gitu Pak. Pengunduhan formulir registrasi melalui laman Dapendi. Yang kedua, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal, apakah registrasi itu dapat menggunakan satu AP misalnya dari pengurus gitu Pak? Karena kalau pada waktu datang di mobil itu bisa satu AP, kalau salah itu. Nah, apakah dengan sistem di mobil ini bisa juga? Kemudian mengenai pensiunan yang belum rekam satu ya, atas nama Rini Rohmawati. Jadi saya mendengar penjelasan itu untuk mengirim foto 3 lembar itu ya. Nah, apakah itu mengganti sebagai rekaman wajah atau lampiran dari formulir? Nah, demikian Pak. Jadi perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Kemudian kami beri kesempatan pada Pak Partono. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini Pak, untuk saya mencoba untuk login di Sipil B, tapi masih belum bisa Pak. Nah ini apakah yang bisa masuk untuk login itu hanya yang nama-nama yang terdaftar yang akan melakukan registrasi yang akan datang ini, atau semua yang sudah mempunyai akun
bisa untuk login di Simple BI. Itu yang pertama, karena saya nanti sebagai pengurus itu ditunjuk untuk membantu bagi teman-teman yang melakukan registrasi, terutama untuk yang tahun 2024 ini untuk janda, duda, dan anak. Kemudian kalau di Jogja itu Pak, kalau ada yang belum bisa rekam pajak, itu bagi yang sepuh atau yang sudah usia lanjut, yang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa kemana-mana, itu pengurus mendatangi ke rumahnya dengan membawa laptop, Pak. Jadi dilakukan untuk foto wajah, sidik jari sampai dengan selesai. Alhamdulillah, yang tahun kemarin itu di Jogja, bagi yang banyak juga, yang bagi yang sepuh dan tidak bisa kemana-mana, kita datangi ke rumah masing-masing Pak itu. Ya, jadi itu aja Pak. Tadi saya sudah mencoba untuk login, kalau diperkenankan misalnya nanti untuk pengurus atau yang ditunjuk untuk membantu registrasi nanti bisa diberikan, bisa login maksud saya, itu nanti itu salah satu sebagian dari tugas pengurus nanti Pak. Sementara kok katanya silver belum bisa gitu Pak ya. Yes, itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatmono. Selanjutnya kami persilakan Pak Lani Budiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa didengar, Pak? Bisa, jelas, Pak Saran. Pertanyaannya banyak yang sudah di-cover oleh pertanyaan Yogyakarta, Padang juga, Pak. Lalu ada juga dari Pak Siapa tadi mengenai digital ini. Jadi saya menambahkan aja Pak, kenapa kalau lapor online itu berbeda dengan lapor pakai formulir Pak? Kan kalau pakai formulir kita harus ke RT, ke RW dan tanda tangan kita. Tapi kalau misalnya kita online itu langsung dan tidak ada kendala Pak. Jadi misalnya tidak ada ditolak gitu loh Pak. Jadi kalau kita misalnya melapor tanpa pakai RT RW atau kami, itu ditolak langsung dikembalikan Pak. Kebiasaan ya Pak. Ini tambahan aja Pak. Yang kedua, mengenai saya baca di Lentera Citra Triwulan 4 tahun 2003 Pak. Ya. Itu kan itu kan apa ahli waris kan meninggal, tapi anaknya sudah kemana riwayatnya tidak tahu Pak. Selama ini kan dirawat oleh Pak Nurul Bahar itu kemenakan Pak. Jadi kemenakan ini bertanya sama saya, apakah kita boleh jadi ahli waris sebagai ahli waris sebagai penerima uang utang MP Pak. Karena katanya sampai sekarang ini sudah terhubungi kemana-mana, tidak ketemu juga. Yang kedua itu satu anaknya perempuan tidak ada berita, satu anaknya yang kedua TNI yang meninggal, tidak bisa lagi dihubungi Pak. Nah, yang kedua itu Pak, bisakah diproses katanya mengenai utang MP mereka yang 2 tahun yang lalu sudah kami surati Pak. Yang ketiga Pak, yang mengenai Simple B tadi ya, saya juga sudah mencoba, tapi akan kami pelajari lagi karena percobaan itu tadi Simple B kan Mas nggak ada dari, tapi sudah
bisa dilihat di sini Pak, sudah bisa dilihat. Jadi teman-teman sudah mencoba. Yang keempat ini mengenai ini Pak. Nah, ini apa nih yang keempat? Pak, yang keempat tadi juga sudah masuk di dalam teman-teman tadi Pak. Jadi sudah ada Pak. Itu aja Pak. Mudah-mudahan ini si Pak Nurul Bahar itu bisa nggak menerima utang NP atau tidak. Mohon disurati katanya Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarani. Ada 3 pertanyaan Pak Wiki. Ini masih seputar orang-orang yang sudah sepuh juga, yang kesulitan terkait dengan login, dan ada juga yang terkait dengan informasi dari lingkaran Citra tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Sarani. Kami persilahkan Pak Wiki. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sapri, Pak Partono, dan Pak Sarani. Bagi Pak Sapri yang kesulitan untuk udah bisa Pak ya, udahnya Pak ya. Yang untuk formulir udah bisa Pak. Mendulang Pak. Ini lagi kami selalu. Oh ya Pak. Nanti pokoknya Bapak Ibu sekalian ya, yang ada kendala teknis, Bapak komunikasi PIC Pak. Nanti PIC langsung secara individu. Bagaimana secara teknis langkah-langkah untuk baik itu melakukan install, pengambilan formulir, dan juga mengakses data-data yang lain Pak ya. Nanti bahannya disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Bahannya disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Terus nanti kalau Bapak Ibu mengalami kendala, mohon Bapak Ibu langsung berkomunikasi dengan PIC Pak. Boleh. Ya. Jadi nanti akan langsung ini nggak bisa. Akan membantu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah apakah registrasi bisa menggunakan HP pengurus? Sangat bisa Pak. Dan itu memang salah satu kelebihan pengurus begitu Pak. Diperbolehkan untuk menggunakan HP di pengurus Pak. Karena itulah salah satu upaya kita untuk lebih mendekatkan pengurus dan juga pengurus tahu. Kami kalau kawan-kawan di sini kalau membantu para pensiunan juga menggunakan HP-nya pensi Pak. Jadi HP kantor ya satu, nanti dipakai untuk semua. Kan loginnya bisa macam-macam Pak. Bapak bisa login dengan menggunakan nama CTA, bisa menggunakan nama CV dan sebagainya. Sehingga begitu login dengan nama yang bersangkutan akan muncul data-data yang bersangkutan. Jadi sangat diperbolehkan Pak, dan mohon terima kasih Pak. Itu memang salah satu upaya-upaya yang harus kita lakukan. Jadi bisa Pak, masih bisa Pak, dengan simpel itu juga masih bisa seperti itu waktu dapat di mobile sama Pak, masih bisa. Foto, tadi Pak Safri ada satu itu janda duda yang baru pindah ke Padang Pak, wilayah Padang Pak ya. Iya Pak, Padang Pak. Pertanyaan saya memang apakah yang bersangkutan itu dari mana gitu kan? Asalnya dari mana? Karena kalau sebetulnya mereka harus lapor ke kemari dulu kan Pak, sebelum masuk ke tempat Bapak itu. Lapor ke Dapen, nanti oleh kami akan diberikan surat informasi bahwa yang bersangkutan itu pindah domisili misalnya dari Jakarta atau dari Bandung ke tempat Bapak. Nah nanti kita lihat Pak, apakah yang bersangkutan itu sudah foto wajah apa belum? Ya Pak. Sudah foto wajah apa belum? Kalau belum foto wajah ya nanti akan diikutkan foto wajah. Nah bagaimana registrasi yang bersangkutan? Kalau yang bersangkutan belum foto wajah, registrasinya harus menggunakan formulir dulu Pak. Iya Pak. Masih menggunakan formulir Pak. Jadi demikian anunya Pak. Bahwa ada foto yang disampaikan ke kami hanya dokumentasi saja. Tapi tidak bisa menggantikan sidik jarinya Pak.
Baik. Pak Martono, Yogyakarta. Terima kasih Pak. Ini kami juga dengan kawan-kawan DIY ini juga sangat terbantu di kondisi-kondisi tahun yang lalu. Ya memang seperti itu Pak. Tetapi Pak Martono tidak bisa melakukan foto wajah tanpa ada kameranya Pak. Kan harus ada kamera dan juga sticknya Pak yang untuk pengambilan sidik jarinya Pak Martono. Ya itu alat itu hanya, ya kan Pak? Ya. Harus ada alatnya itu. Alatnya itu kan dari kami kirim ke Bapak untuk melakukan pengambilan sidik jari. Dan itu yang memang dilakukan Pak dengan menggunakan laptop, karena laptopnya untuk mengambil fotonya dan sekaligus untuk ada kawan-kawan itu Pak Kak Duli namanya Pak Duli. Ada dongle-nya, ada dongle yang harus ikuti pengambilan sidik jari itu Pak. Iya, yang itu dulu yang saya lakukan Pak waktu tahun lalu, waktu itu rekam foto wajah, itu kan ada alat-alat yang disampaikan atau dikirim dari kantor pusat. Ya. Kemudian ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir karena memang faktor usia, faktor kondisi fisik, makanya dari alat itu sampai dengan selesai saya datangi ke rumah-rumah itu Pak. Begitu sudah selesai semua clear, baru alat saya kembalikan, memang harus pakai dongle dan alat lengkap semuanya dipakai. Pak Martono kalau boleh tanya Pak satu Pak, itu ada satu penerima MP kita yang masih belum mau menerima MP itu, ya Bu Gradian itu gimana Pak? Wah itu panjang Pak ceritanya, nanti saya coba menyangkut tapi terus terang agak kesulitan juga tuh Pak Martono gimana? Ya itu sudah dicoba Pak, ya mungkin nanti cerita sendiri aja Pak, karena sudah dicoba baik itu dari ketua pengurus sampai dengan pengurus, sampai didatangi ke rumah, sampai ibaratnya saya juga datang sudah beberapa kali, Pak Ketua juga sudah datang beberapa kali, tapi tidak ada tanggapan atau tidak ada respon Pak. Sehingga itu, ya itu permasalahannya agak rumit. Memang seperti itu Pak. Tapi sudah dilaporkan ke kantor pusat kok Pak, baik itu melalui surat maupun secara komunikasi. Sudah Pak, sudah dilaporkan ke kami teknis, tapi kan MP-nya masih ada. Kami belum bisa menghentikan juga. Karena beliau belum declare mau kemana gitu kan. Iya, itu nanti ini masih menjadi PR juga Pak, mudah-mudahan nanti ada cara lain Pak untuk pendekatan itu Pak. Ya. Kalau misalnya sudah pasti, kami bersedia Pak datang ke Jogja gitu kan. Itu Pak, makanya itu kan dari daerah atau dari BPI Cabang itu kan sudah berupaya itu Pak untuk pendekatan berbagai macam cara, namun yang bersangkutan agaknya masih berkeras, maunya hanya Pak nggak mau menerima MK itu lah Pak. Nah ini kan prosedurnya kan susah kan gitu, seperti itu kan Pak ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa memutuskan, kita hanya bisa melaporkan ke kantor pusat bahwa apa yang dilakukan oleh cabang sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi untuk keputusan itu saya kira itu keputusan yang dari pihak dari pusat gitu Pak, menurut saya seperti itu. Siap. Kami sih Pak, take note, nanti kami Pak, chat langsung ke Pak Martono. Iya Pak. Pak Sahrani tadi Pak, kenapa beda lapor formulir lapor online? Ya beda Pak. Kalau bisa langsung ketahuan, ini wajahnya ini, punya ini ketahuan Pak. Kalau formulir kan, formulir bisa di-download siapapun Pak. Bapak masuk ke Dapensi yang web, itu bisa juga mendownload formulir dan sebagainya, atau mengcopy formulir dari mana, dan kita nggak punya otorisasinya Pak. Sehingga memang harus ada ribet, kalau dengan menggunakan formulir harus ada penandatanganan pensaksanya, apakah itu ke PBBI atau ke RT RW. Ini untuk bukti bahwa yang bersangkutan memang benar-benar warganya Bapak Pak. Yang Pak ini Pak, yang 5180 Pak, yang dimaksud ahli waris barangkali Pak Sahrani juga sudah paham benar kan ya, bahwa ahli waris itu Pak adalah orang-orang yang disebut pada saat
mereka pertama kali memasuki pensiun, Pak. Jadi pada saat kita mau pensiun, kita kan harus tulis di situ tuh. Siapa suami, siapa istri, siapa rencana ahli warisnya. Nah, di luar itu belum bisa Pak Sahrani. Di luar yang ditulis di dalam formulir ahli waris, di daftar informasi kepegawaian yang kami dapat dari CSDM, belum bisa Pak. Harus di situ Pak. Harus orang-orang yang namanya itu ada dicantumkan di dalam hubungan kekerabatannya di situ. Itu yang menjadi ahli waris Pak. Itu ketentuan Pak di dalam PDP-nya seperti itu. Maksudnya kakak, Pak? Iya Pak, di dalam kakaknya dan ada di dalam ini Pak, di dalam daftar kepegawaian yang ada yang kami kirimkan dari DSDM Pak. Kan ada informasi kepegawaian itu. Namanya siapa, suami siapa, istri siapa, anak siapa. Kalau dia nggak punya anak, dia bisa menulis seorang yang akan menjadi ahli warisnya, Pak. Demikian Pak Sahrani ya. Ya. Semoga bisa membantu Bapak sekalian. Terima kasih. Masih ada, Pak? Tiga lagi, Pak. Mau izin? Terakhir, putaran lagi, Pak. Pak Heri sudah ya. Oke. Silakan ini. Terima kasih Pak dari PTBI Denpasar. Mau membantu hanya Pak. Yang pertama, ini ada janda yang ada Bapak Siko kan baru meninggal. Saat ini suami beliau kan sebagai janda. Untuk registrasi ulang, registrasinya bagaimana Pak? Kalau yang baru meninggal suaminya. Yang kedua, sekarang ini kita kan semua lagi kumpul untuk ikut bersama-sama untuk dukung. Tapi itu semuanya nggak bisa buka simple di semuanya error. Apakah memang belum bisa ini ya Pak, belum bisa beroperasi untuk yang simple nya. Terus yang ketiga, ini ada pensiunan dari saat ini kan berdomisili dari awal di sini, tapi untuk angka berikutnya di Malaysia. Selama ini dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di BI, maksudnya PTBI Bali. Kalau dia pindah, itu apakah harus ke ini dulu Pak, ke Palu dulu, atau ada yang bisa lebih simpel agar yang bersangkutan bisa langsung pindah ke PTBI Denpasar. Demikian Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Bu Yeni, lanjut Bu Indah, persilakan. Selamat siang Pak, terima kasih. Saya Indah dari Surabaya Pak. Barusan saya sudah melakukan install dari Play Store untuk yang Simple B sudah berhasil dan saya sudah melakukan registrasi. Tapi muncul di nomor registrasinya kok masih nol ya Pak? Apakah masih? Saya cek ke tempat informasi, saya belum terdaftar. Gimana ya Pak? Udah dibuka belum sih Pak? Ya Bu Indah, silakan Bu. Saya lanjut atau bagaimana maksudnya Pak? Saya ulang registrasi atau bagaimana? NIP-nya berapa Ibu? 10515 Pak. 10515. Iya. Seharusnya udah bisa tuh Bu. Apa namanya? Kalau sudah Ibu dapat bahwa Ibu berhasil, gitu ya? Iya. Itu biasanya sudah dapat nomor registrasi. Nomor berapa? Nomor 8. Ibu Ya. Sudah terdaftar di sini Bu. Oh baik. Terima kasih Bapak. Ibu, ini nomor siapa? Nomor Ibu ya? Iya. Nomor 8 Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Di dalam registrasi kami. Ya. Nomor 8. Sudah berhasil Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat siang.
Selamat siang, Bu Indah. Wah, hanya meyakinkan diri sendiri, Bu Indah. Oke. Baik, ini masih ada yang raise hand, Pak Wiwi dari Papua. Ya, monggo Papua silakan. Dipersilakan dari Papua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dari KPW Jayapura, PPW Jayapura. Ya, Pak. Yang ingin kami tanyakan, di sini para PPW Jayapura ini yang masih menggunakan HP kecil lah, yang bukan HP Android. Itu kira-kira saya bisa gunakan HP saya untuk registrasi ulang para pensiun di Jayapura yang masih menggunakan HP kecil, HP biasa. Itu saja yang perlu kami tanyakan. Makasih Pak. Kak Johannes, Pak ya. Ini persyaratan HP-nya apa? 28 yang ngambilnya dua lagi. Dari Gayo, Pak Sarif. Kami persilakan Pak Sarif. Halo, terima kasih Pak. Ya, ada dua pertanyaan ini Pak. Pertama, kita belum terima Pak daftar yang harus diregistrasi Pak. Pak ini belum. Yang kedua itu kami pernah melakukan tahun yang lalu survei registrasi itu yang ke daerah yang agak terpencil. Jadi waktu di situ kami seolah-olah seperti developer Pak, karena nggak saling kenal gitu. Jadi apakah mungkin kepada kami petugas diberikan surat Pak? Surat untuk bahwa kami itu, bahwa itu biasanya kita sudah menjaga NIF juga, sudah kita sebut beberapa teman pengurus yang dikenal di sini, toh juga para pensiunan dan termasuk anaknya juga tidak menerima. Jadi mungkin kami bisa dilengkapi dengan surat untuk berkunjung itu Pak. Kemudian tanya mengenai sistem simpel ini Pak, simpel ini, kami sudah coba tetapi passwordnya sama username-nya belum dapat Pak, yang caranya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Sarif. Yang terakhir, kami persilakan Pak Kristijono dari Surabaya. Ini, ya Pak Kristijono. Ini ada yang ingin saya tanyakan. Data yang kami peroleh ini kan posisi per akhir Desember 2023 Pak ya. Nah, sedangkan dalam masa perjalanan sampai dengan bulan Juni ini ada 2 anggota kami peserta pensiun yang meninggal Pak Gesang sama Pak Seda. Nah, apakah dalam hal ini jandanya juga ikut dalam registrasi tahun ini atau berikutnya dan berikutnya? Ya karena nggak ada di data Pak, nggak ada di daftarnya, nggak ada. Begitu Pak, yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristojono. Kami persilakan Pak Wiwi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas beberapa isu yang diraih. Saya kira beberapa hal yang sama ya, yang dirilis oleh Bapak Ibu, termasuk Bu Yani Haryani dari Denpasar tadi, itu masih banyak yang gagal belum bisa akses Simple B. Ini mohon nanti langsung komunikasi dengan PIC Bu ya, biar dipandu secara rinci langkah-langkahnya. Meskipun ini aplikasi tutorial juga sudah kami upload, sudah di-upload ya. Tutorial sudah kami upload, tetapi kalau Ibu masih belum bisa mengakses Simple B, mohon nanti menghubungi PIC yang sudah ada. Ya.
Yang berikutnya janda yang meninggal atau janda pensiunnya meninggal, janda harus registrasi apa tidak? Perlu registrasi Bu, monggo silahkan registrasi jandanya. Karena memang tadi sekaligus menjawab Kristiono tadi dari Surabaya, datanya memang sampai dengan data 1 Juni Pak, seharusnya Pak Kris. Sudah kami update sampai dengan 1 Juni. Kalau memang belum ada di situ, namanya nanti diinformasikan ke kami Pak. Namanya siapa, apakah itu orang baru atau baru domisili baru di Surabaya atau seperti apa, nanti kami telisik. Mohon diinformasikan ke kami. 2 orang yang di Surabaya yang baru belum ada di tempatnya Bapak ya Pak Tris nanti ya. Informasikan ke kami di kawan-kawan namanya siapa, nanti koordinasi ini komposisinya seperti apa. Kalau dia nanti ternyata adalah janda yang menjadi janda di tahun 2024, nah silakan Pak, silakan untuk registrasi. Segera saja melakukan registrasi Pak. Sehingga nanti bisa langsung ke daftar ke kami. Pak Johannes dari Jayapura, halo. Dari Jayapura seharusnya bisa Pak, ini aplikasi Simple B ini dibuat untuk bisa diakses di semua HP Pak. Apakah itu HP yang operator sistemnya itu menggunakan Android atau yang menggunakan iOS atau Bapak menggunakan iPhone, itu bisa, semua harusnya bisa Pak. Nah, biar nanti kawan-kawan menghubungi Bapak ya, Pak Johannes ya. Nanti tolong masih hubungin Pak Johannes. Ya. Nanti Bapak akan menghubungi Bapak, mencoba membantu bagaimana Bapak bisa melakukan mendownload aplikasi itu. Sehingga bisa lancar Pak di Jayapura Pak ya. Semoga lancar Pak. Pak Sarif Gayu, ini daftar yang harus registrasi sudah kami kirim 2 minggu yang lalu Pak. Nanti akan kita lihat Pak. Pak Sarif Gayu di mana sih Pak? Halo Pak. Iya Bapak. Pak Sarif Gayu di mana? Di Kerwil Bogor Pak. Oh, Bogor kok belum nyampe, lalu Bogornya yang mana gitu? Dengan Bapak, iya Pak, belum Pak. Iya, nanti gampang Pak, nanti Pak Sarif, nanti kawan-kawan biar menghubungi Bapak, nanti kita fax lagi ke Pak Sarif, kan ada nomor HP-nya Pak Sarif. Ada Pak, kita coba berikan ini. Nah, ini nanti yang kedua Pak, yang surat dari PBB ini nanti kami koordinasi dengan Pak Dadi Pak ya. Oleh Bapak. Nanti kami koordinasi dengan Pak Dadi. Nah ini memang banyak hal yang seperti ini. Biasanya kalau kami dengan Korwil atau dengan rayon Pak Dayo di Bogor rayon berapa ya? Rayon 1 Bapak. Rayon 1. Iya, kami biasanya kerjasama dan juga kalau ada surat pengantar nggak masalah Pak. Nanti kami bisa dibuatkan oleh PBB. Nanti kami koordinasi dengan Pak Dadi Aryadi. Apakah akan oleh PBBI Jakarta atau oleh pusat, tidak masalah Pak. Nanti akan kita coba diskusikan dulu Pak Sarif ya, biar Bapak juga aman, semua hari aman lah, enggak kira siapa-siapa. Demikian kali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan beberapa isu-isu. Semoga yang menjadi isu-isu tadi Bapak Ibu sudah semakin jelas, tidak bingung. Kami memang sadar bahwa ini aplikasi baru, tentu aplikasi-aplikasi baru perlu familiaristis dan juga perlu pengalaman. Pokoknya prinsipnya Pak, kalau Bapak Ibu mengalami kendala, please hubungi kami. Itu prinsipnya Pak. Jangan dibikin sendiri Pak, Bapak Ibu jangan dipikirin sendiri, please hubungin kami. Kami tadi sudah sampaikan, tolong disampaikan orang-orang yang bisa tadi PIC-nya Mas. Jadi kami sudah tunjuk PIC dan nomor-nomor HP yang tadi wajah-wajahnya juga sudah kami pampang di sana Bu, Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah 4 terdakwa yang Bapak Ibu bisa hubungi untuk bisa memperlancar pelaksanaan registrasi tahun ini Bapak Ibu sekalian.
Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan registrasi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak Nazar kembali. Baik, terima kasih Pak Wiwi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga tentunya kepada para penanya ya, sehingga para pensiunan lainnya juga bisa memahami jawaban dari dan kita juga akan terus melakukan monitoring Bapak Ibu. Jadi kita akan menyampaikan perkembangan registrasi pada masing-masing PPT cabang. Nah, oleh karena itu fungsinya dan sinerginya masih menangnya sosialisasi dan edukasi. Terima kasih sekali lagi atas aktifan Bapak Ibu semua. Kami kembalikan kepada MC Mas Adela dan topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tantan Heroika selaku moderator dan Bapak Wiwi Sitawidaya selaku narasumber yang telah melaksanakan diskusi dengan jawabannya pagi hari ini. Semoga proses diskusi dan jawabannya hari ini antara lain terkait dengan registrasi ulang menggunakan aplikasi Simple B dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan namun belum sempat dijawab oleh kami, serta yang masih memiliki kendala-kendala dalam mengakses atau login dari aplikasi Simple B, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Tantan dan Bapak Wiwi Sitawidaya, untuk dapat menghubungi PIC yang tersedia di tadi layar Bapak Ibu semua. Dan semoga registrasi ulang pada tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah selesainya diskusi dan tanya jawab pada hari ini, maka tibalah saatnya kita berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan dalam mengikuti acara pagi hari ini sampai dengan akhir. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kehilafan, serta terdapat hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Langsung terakhir Bapak Ibu, aplikasi keren namanya Simple B. Semoga berguna untuk kita semua. Salam hangat dari kami Dapendi. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya Andira Sumurotidis, mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa, dan tetap bahagia. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapak semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan.